Selamat siang. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan hingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Camat Kahayan Hilir Bapak Stefanus Parno, dan juga ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala BPBD Kabupaten Pulau Pisau, Pak Billy, dan juga untuk kelurahan Bereng, kelurahan Pelawa, dan serta kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Bereng. Dan terakhir juga untuk Bu Rinasi selaku kepala Puskesmas wilayah Kabupaten Bereng. Dan juga ucapan terima kasih juga untuk kami sampaikan juga kepada teman-teman pemegang program Puskesmas Bereng yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di kegiatan advokasi pencegahan ISPA. Langsung saja kita ke sambutan dari Pak Camat. Mungkin bisa langsung saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPBD, yang saya hormati Kepala Puskesmas Bereng Ibu Yunasi, yang saya hormati Bapak Ibu Lurah seluruh wilayah Kahayan Hilir, dan bagi pemegang program semuanya yang ada di Puskesmas Bereng. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan advokasi tentang pencegahan penyakit ISPA di wilayah Puskesmas Bereng. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah mendukung program dari Puskesmas Bereng untuk meningkatnya penyakit penderita penyakit ISPA. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya sebagai perangkat desa, sebagai petugas kesehatan, untuk kita semuanya selalu siap siaga untuk bahu-membahu melaksanakan pencegahan kepada mengajak ketiga desa, mengajak warganya untuk hidup sehat. Mungkin ini saja dari saya sebagai Camat Kahayan Hilir menyampaikan beberapa hal yang nantinya bisa diterapkan di wilayah kita ini. Kegiatan ini saya buka untuk umum, untuk melaksanakan advokasi seperti itu. Saya buka untuk umum. Oke, demikian dari sambutan Camat Kahayan Hilir. Kemudian kita akan mendengar satu lagi sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas Bereng. Silakan Bu Yunasi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara advokasi tentang pencegahan ISPA. Yang saya hormati Bapak Camat Kahayan Hilir, yang saya hormati Bapak BPMD, yang saya hormati Lurah Kalawa dan Lurah Bereng, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bohong, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Buntoy, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Hanjak Maju. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada
siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara advokasi tentang pencegahan ISPA yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Bereng. Ada beberapa kendala dalam pencegahan ISPA ini. Nanti kita akan melihat tentang paparan yang disampaikan oleh Bu Eka, di mana wilayah kerja Puskesmas Bereng ini dari Gohong, Buntu, Hendak Maju dengan 2 kelurahan ini. Mungkin nantinya kita dapat menyaksikan beberapa yang terjadi di daerah wilayah kerja Puskesmas Bereng ini. Karena itu anjuran dari Puskesmas untuk pencegahan ISPA itu adalah kita melakukan PHBS dan tidak membakar hutan dengan sembarangan, supaya ISPA itu tidak bisa terjadi, karena sering terjadi adanya curah hujan yang berlebihan dan kabut asap. Apabila kita mempunyai perilaku yang baik, saya percaya kita akan terhindar dari ISPA itu nanti, karena pepatah mengatakan lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan selaku pimpinan Puskesmas. Marilah kita sama-sama sebagai warga masyarakat menghindari pembakaran hutan dan kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Menuju ke penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Perkenalkan, nama saya Eka Natariayana. Saya sebagai pemegang program ISPA di Puskesmas Bereng. Saya akan menyampaikan materi tentang paparan tentang ISPA. Ini melakukan PHBS dan cegah kebakaran hutan untuk cegah ISPA. Bapak Ibu tahu pengertian ISPA? Ada yang tahu? Ya, ISPA itu, apakah ISPA itu? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut, adalah penyakit menular dari saluran pernapasan atas atau bawah yang dapat menimbulkan spektrum penyakit infeksi ringan sampai parah dan mematikan. Ini menurut WHO. Gejalanya ISPA, batuk pilek, kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, demam, sakit telinga, anak rewel, kehilangan nafsu makan, dan kulit tampak biru. Ini kalau sudah agak parah jadinya kulitnya tampak biru. Nah, ini jumlah penderita ISPA di Puskesmas Bereng. Ini di tahun 2017 jumlahnya 2.165, 2018 1.639 orang, 2019 1.909. Penyakit ISPA selalu menduduki peringkat pertama sebagai penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Bereng selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2017 yang seperti saya sebutkan tadi. Jumlah kasusnya 2.165 kasus tahun 2018 dan jumlah kasus 1.639, dan tahun 2019 dan jumlah kasus sebanyak 1.909 kasus. Ini grafiknya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari Januari sampai Desember peningkatan terjadi di bulan Agustus sampai Oktober. Nah, ini disebabkan karena keadaan geografis sebagian besar daerah gambut, sehingga mendorong terjadinya peningkatan kasus seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap karena kebakaran hutan dan lahan gambut. Yang kedua, karena keadaan musim penghujan dari akhir tahun hingga awal tahun di tahun berikutnya. Bencana kabut asap yang sering terjadi tiap tahunnya itu di bulan Agustus dan Oktober. Terlihat dari grafik ini tadi ya, ada peningkatan di bulan Agustus dan Oktober. Nah, dan ini penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS yang kurang. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat untuk cegah ISPA yang pertama itu cuci tangan pakai sabun, makan buah dan sayur,
tidak merokok. PHBS itu dapat mencegah ISPA dan menurunkan angka ISPA dalam melakukan PHBS. Seperti gambaran tadi, cuci tangan, tidak merokok, dan makanan, buah, dan sayur. Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan memperburuk penyakit ISPA. Sangat tidak disarankan untuk membakar hutan dan lahan. Nah, ini ada namanya stop bakar hutan untuk melawan asap. Nah, cegah kebakaran hutan dan lahan. Udara bersih, kasus ISPA berkurang. Ya, cukup sekian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, saya Kades Desa Gohong. Ini mau bertanya, apa hubungan kabut asap dapat memperburuk penyakit ISPA? Terima kasih, itu yang kami. Terima kasih. Saya Lurah Bereng. Tadi dari data yang dipaparkan, saya mau nanya, kenapa ISPA terbanyak di wilayah Bereng? Apa yang penyebabnya? Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Saya mencoba menjawab dari Ibu Kades Gohong. Apa hubungan kabut asap dapat memperburuk penyakit ISPA ya Bu ya? Nah, terima kasih. Saya mencoba menjawab karena kabut asap ini menyebabkan kebakaran hutan, dapat berakibat fatal bagi penderita ISPA, misalnya penyakit TBOK gitu Bu. Karena dapat mengurangi atau memperburuk kinerja paru-parunya. Nah, bila penderita penyakit ini terpapar kabut asap, dalam waktu yang lama dapat meningkatkan risiko kematian. Nah, itu ada hubungannya asap dengan ISPA. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Terima kasih. Saya juga mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Lurah Bereng. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab kenapa ISPA terbanyak di Bereng. Jadi begini Bu, kami ini sebelum melakukan memapar data ini, kami mengambil laporan tahunan 10 penyakit terbanyak. Jadi di antara 10 penyakit terbanyak itu ISPA lah yang peringkat satunya Bu. Nah, jadi ini sampelnya 3 tahun terakhir yang kami ambil. Nah, data tersebut bukan hanya punya wilayah punya kelurahan Bereng saja Bu, cuma ini juga total keseluruhan semuanya Bu, dari 2 kelurahan dan 3 desa. Jadi tidak cuma punya kelurahan Bereng, tapi wilayah kerja Puskesmas Bereng. Ini kita akan melanjutkan ke lobby dan negosiasi. Nah, di sini kami dari tim promosi kesehatan dengan surveillance dan juga pemegang program ISPA. Di sini kami membuat suatu kesepakatan di mana ada juga untuk pencegahan atau menanggulangi ISPA ini. Nah, mungkin di sini jawabannya mungkin kita bisa melempar ke audiens apakah setuju atau tidak setuju, gitu aja ya. Nah, saya lemparkan yang pertama untuk solusi yang dari 3 solusi ini. Nanti 3 solusi ini akan kita jadikan suatu kesepakatan. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nah, untuk mengatasi ISPA, hal yang pertama kita lakukan bersama yaitu meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai KHBS dengan melibatkan lintas sektor meliputi kelurahan dan desa. Nah, mungkin yang jawab setuju dan tidak setuju bisa angkat tangan. Oke, yang setuju, saya lemparkan ke audiens. Yang setuju bisa angkat tangan. Oke, semuanya setuju ya. Dan kedua, koordinasi lebih lanjut untuk membentuk kebijakan atau peraturan mengenai mencegah dan menangani kebakaran hutan atau lahan. Oke, saya lemparkan lagi ke audiens. Setuju atau tidak setuju? Bentar, setuju dulu.
Oke, setuju. Kemudian yang ketiga, membentuk tim satgas pencegahan kebakaran hutan lahan di lingkup desa atau kelurahan. Yang setuju? Oke, semua setuju. Jadi tiga kesepakatan ini sudah semua setuju, dan ini akan menjadi kesepakatan kita dan akan kita tindak lanjuti bersama. Nah, di sini saya minta tanda tangan Bapak Ibu di sektor untuk bahwa kesepakatan ini valid dan akan ditindaklanjuti. Mungkin kita mulai dari Pak Camat Kahiyang Hilir, Pak Stefanus Parto. Ya, yang kedua Kepala BPBD Pulau Pisau, Pak Billy. Bu Lurah Bereng, Bu Oktavina. Oke, Kepala Desa Gohong, Bu Lia. Kepala Desa Buntuy, Bu Mei. Dan terakhir Kepala Pusat Bereng, Ibu Dinasi, silakan maju. Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Desa, Lurah, Kepala BPBD, dan Kepala Puskesmas Bereng, kita sudah melaksanakan advokasi tentang pencegahan penyakit ISPA di wilayah Puskesmas Bereng, dan tentunya dari paparan yang disampaikan dari Puskesmas Bereng tadi, kita mengajak semua untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Hendaknya untuk semua lurah dan kepala desa menyampaikan kepada warganya tentang kebiasaan itulah, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Perlu sosialisasi depannya, dan kita sudah melaksanakan tiga kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Hendaknya kita semua melaksanakannya. Kemudian untuk Puskesmas Bereng, setelah melaksanakan kesepakatan, tentunya nanti dilaksanakan koordinasi lagi, evaluasi lagi untuk kemajuan advokasi hari ini. Mungkin dari saya selaku Pak Camat menyampaikan itu saja. Langsung saja kegiatan ini saya tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Dengan demikian, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena acara ini sudah berjalan lancar, dan saat ini saya akan tutup.